Itu traumatik sih, makanya mungkin sampai hari ini gue bukan penonton film, gue sulit untuk menikmati film horor. Mungkin karena traumatik, gitu, karena melihat itu semua gitu. Dan kita juga punya seorang bintang yang kita udah bikinin 3 video klip yang menurut kita gila, ini anak is a star, ini anak is so talented, bisa acting, bisa nyanyi, bisa menari, perfect gitu. Ini yang lucu sebenarnya. Judul Ada Apa Dengan Cinta yang sangat bersejarah ini yang berangkat dari cerita lain kemudian akhirnya jadi cerita ini. Ketika sudah mau tayang, saya itu sempat ditelepon sama Mas Triawan Munaf. Hai sahabat Liputan 6, apa kabar? Sudah ratusan purnama ya, saya tidak hadir di Bincang Liputan 6. Kali ini saya, Wayan Diananto, datang lagi. Dan bintang tamu saya kali ini juga nggak kaleng-kaleng karena dia adalah salah satu dari beberapa anak muda di dekade 90-an yang mendobrak dan menggairahkan kembali industri sinema Indonesia. The one and only, Mira Lesmana. Tepuk tangan dong, ada 1241 orang di sini, alhamdulillah. Oke, Mbak Mira, aku mau langsung bertanya dan mengidentifikasi profesimu yang sebenarnya. Ya. Karena kalau nggak salah di tahun 80-an Anda adalah seorang musisi, Oh ikut menulis lagu, entah itu Ekspresi, Dunia Boleh Tertawa, terus ada yang paling legend, Aku Ingin, itu masuk di 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi Rolling Stone. Tapi kemudian bermetamorfosis jadi sutradara, jadi produser. Seperti apa? Kenapa ceritanya? berganti-ganti Nah, gitu itu dia ya? tuh pertanyaannya tuh. Sebenarnya mungkin gak bisa dibilang musisi ya, karena aku tidak bisa memegang alat musik. Tapi memang menulis itu salah satu kegemaran gitu. Jadi akhirnya itu dan menulis puisi juga, dan akhirnya itu tertransformasi menjadi menulis lirik gitu. Tapi menonton film juga adalah kegiatan yang sejak kecil udah dilakukan gitu, dan itu mau tidak mau termanifestasi menjadi keinginan gitu, keinginan untuk bisa membuat sesuatu yang kita tonton bersama gitu di bioskop gitu. Dan ternyata dari hasil menonton film itu yang paling utama itu kan, kok gue selalu belajar sesuatu ya gitu, kok gue selalu mendapatkan, kalau nonton film yang bagus gitu, kok selalu mendapatkan sesuatu gitu. Dan kayak ada hal-hal yang juga ingin sekali gue ceritakan, seperti halnya hal-hal yang gue lihat di layar gitu. Ya udah, akhirnya secepat SMA udah merasa bahwa gue mau terjun ke dunia film gitu. Jadi ya udah, jadi bokap bilang ya oke, sekolah gitu, sekolah film. Jadi enak ya, bokapnya demokratis. soalnya bokapnya musisi. Oh oke. Gak jauh-jauh ya, anak-anaknya jadi seniman. Mungkin kalau dia bilang, saya mau menjadi dokter, dia yang, serius? Gitu. Mungkin malah panik dia. Kali pertama jatuh cinta pada film tuh kapan sih Mbak? Dan masih ingat nggak sih film pertama yang ditonton? Sebenarnya kalau nonton film itu kan memang dari kecil ya. Tapi yang pertama kali membuat gue bener-bener kayak, gila film itu waktu kecil nonton The Sound of Music. Jadi udah belum lahir. Iya, belum lahir kan. The Sound of Music itu tentunya datang ke Indonesia juga agak later ya. Tetapi di Celebrate, di TV juga diputer, di mana-mana juga diputer, dan kedua orang tua aku juga suka banget. It's film musikal gitu. Jadi itu yang melekat, kita keluarga musik. Dan sebuah film keluarga yang benar-benar menyentuh. Ingat banget kita satu keluarga itu bisa membahasnya berulang-ulang, over ice cream, over makan bersama, itu sering sekali kita bicarakan. Jadi itu jatuh cinta pertama kali, gue rasa sih itu. Tapi memang ada satu kejadian unik di fase gue masih SD, itu di mana bokap itu pernah punya studio musik di daerah Kebayoran. Dulu tuh namanya PT IKA, seingat gue tuh namanya dulu PT IKA. Terus di situ ada sebuah bioskop bernama Benjamin Theater. Nggak tahu ngomongnya Benjamin atau Benyamin ya, Benjamin Theater. Jadi kalau dia lagi kerja, kita pulang sekolah harus nungguin karena mobilnya harus bareng-bareng pulang. Kita biasanya di drop di situ. Gitu. Nah, sambil menunggu beliau selesai, gue suka menyelusup ke dalam bioskop. Dan disitulah mungkin pertama kali melihat mekanisme
layar, proyektor, karena sering sekali nontonnya jadinya di tempat proyeksionis gitu sambil ngelihat. Dan itu juga magical gitu. Jadi itu dan itu berjalan terus saja. Jadi itu dari SD, kemudian jatuh cinta kedua kali adalah ketika SMA. Ketika SMP SMA, di mana kami sekeluarga pindah ke Australia. Di Indonesia bioskop itu masih satu. Di sana sudah multiplex. Oh iya, gitu. studio 1, 2, 3. Betul, kayak sekarang kita. Dulu tuh nggak ada di kita. Jadi itu kayak wow, gue bisa datang ke satu tempat dalam satu hari bisa nonton ini gitu. Jadi itu menjadi kebiasaan lagi, satu weekend yang duit jajan dikumpulin terus atau kadang-kadang kalau di Australia itu juga lebih gampang ya, bisa kerja sambilan motong rumput tetangga pakai mower kayak atau waitressing bantuin toko orang gitu. Itu biasanya kita kumpulin buat bisa jajan lah. Banyak kan nonton film. Nah, ada satu film yang mungkin bisa dibilang 1, 2, 3 film lah yang benar-benar mind blowing banget dan akhirnya buat gue gitu yang akhirnya ini kayaknya jatuh cintanya udah serius dan kepengen mengambil kepengen sekolah atau meneruskan sekolah ke film gitu. Nah, itu film yang ajaib sekali untuk saat itu. Itu adalah film Pink Floyd The Wall. Itu campuran animasi dari lagu-lagunya Pink Floyd. Again, it's music, it's eksperimental. Itu film yang gitu. Terus ada Stanley Kubrick, 2001. Nggak kaleng-kaleng ya. Nggak kaleng-kaleng. Jadi teman-teman gue juga kebetulan teman-teman yang membawa gue ke dunia yang ini film apa dari The Sound of Music gitu loh, bener. Ya kan? Terus yang kayak kok, dan itu juga udah berbeda tuh antara si Pink Floyd The Wall dan 2001. Tapi ada 2 film lain sebenarnya yang gue jatuh cinta yang sebenarnya sangat-sangat komersial, juga sangat melodrama gitu, yaitu E.T. dan franchise-nya Star Wars. Oke. Bukan yang sekarang nggak terlalu suka, yang 456. Yang original lah ya. Original. 456, 78, 4, 1, 2, 3, 456 ya. Ya, itu pokoknya mengalami menonton di bioskop dan itu luar biasa banget gitu. Ya udah akhirnya mulai baca buku tentang George Lucas, mulai baca tentang Stanley Kubrick, orang-orang yang filmnya gue tonton ini kok bisa beda ya antara yang ini. Dan ya udah masuklah ke dunia itu dan akhirnya bisa paham juga ketika bokap bilang sekolah ya gitu. Oke, jadi sekolah film di Australia? Enggak, maunya di Australia tadinya. Terus coba masuk di Australian Film and Television School, IFTS gitu. Terus waktu masuk itu dia bilang, oke, kita terima muridnya tuh umur 21 gitu. Baru 21, bilang, gue baru segini. Tapi ya bisa kita cari kemungkinan gitu. Boleh lihat karyanya nggak? Gimana? Karya? Baru lulus SMA ini gitu. Terus karyanya masih di pikiran ya? Masih menghayal-hayal. Dia bilang, oke, kalau masuk di sini itu pada saat itu ya, udah harus punya karya. Dia bilang nggak apa-apa, gini aja. Karya tidak berarti harus film. Karya itu bisa macam-macam. Fotografi atau apapun. Terus akhirnya gue determined banget, gue ambil sekolah fotografi dulu di Australia. Jadi gue ambil sekolah fotografi, dia bilang ada 2 kemungkinan. Satu, ambil dulu sekolah fotografi, kita lihat bakatnya dari situ. Kedua, kita punya kolega di Indonesia, kayak sister college gitu dia bilangnya, yaitu IKJ. Nah, dia bilang kalau mau ambil 1 tahun di IKJ, itu bisa automatically transfer setelah 1 tahun. Oh gitu, ya udah. Jadi gue ambil dulu fotografi, kembali ke Jakarta, masuk IKJ, keterusan. bablas ya. Akhirnya nggak balik ke Australia. Dapat pacar. Oh, baik. Ini nih yang mengubah nasib dan takdir. Ternyata. Ya udah jadi nggak balik. Dengar-dengar dulu sempet bekerja juga di sebuah biro iklan. Yes. Gimana ceritanya itu? Sekarang itu salah satu biro iklan terbesar saat itu. Dulu itu namanya Citra Lintas. Dia sempat berubah menjadi Lintas. Sekarang namanya Loe. So Loe is one of the big, masih terus ada ya, dan kliennya besar-besar gitu. Sebenarnya itu belum selesai kuliah udah ditarik sama almarhum Rini Sutomo.
Rini Sutomo itu adalah istri dari almarhum Deddy Sutomo. Ya, Pemain. orang besar juga nih Ya. di film. Kebetulan Rini Sutomo adalah teman ibuku gitu. Jadi dia tahu aku sekolah film, sedang sekolah di IKJ dan tahu sudah selesai tinggal ujian aja. Dia langsung bilang mau nggak kerja gitu. We need someone yang bilingual, yang bisa bahasa Inggris, yang punya background film karena departemen audiovisual mau dibuka kembali karena tadinya sempat udah hilang tuh. Udah tidak ada departemen audiovisual di agensi-agensi ini gitu. Tapi karena televisi lagi marak lagi, itu diadakan kembali gitu. Terus ya udah akhirnya masuk di situ dengan catatan tentunya boleh menyelesaikan tugas akhir. Itu diokekan, sempet terlunta-lunta tugas akhir ini akhirnya karena Enakan kerja mungkin ya. susah banget ternyata mengatur waktunya gitu. Syuting sempet break syuting, habis itu mau ngedit iya loh. Yang akhirnya ya udah sempet terlantar aja gitu. Jadinya terlantar dan meneruskan kerja di biro iklan hampir 4 tahun ya. Itu pengalaman yang luar biasa banget, ilmu yang didapat itu besar sekali di dunia periklanan pada saat itu ya. Habis itu dibajak oleh PH yang membuat iklan-iklan, juga PH terbesar waktu itu di Indonesia, namanya Catena Films. Di-run oleh beberapa pentolan expat dari Amerika gitu. Wow. Jadi again belajar banyak sekali di situ, hampir another 4 years. Jadi 8 tahun tuh memang di dunia periklanan lumayan panjang gitu ya, sebelum akhirnya terpanggil kembali untuk membuat film. Itu Miles masih di angan-angan ya? Belum Masih, ada akta lahirnya ya? Belum ada akta lahir. Benar-benar dari tahun 88 sampai 94. Oke. Itu di dunia periklanan. Berapa tahun tuh ya? Ya itulah, hampir 8 tahun. Itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Itu Tapi yang menarik sempat juga bikin video klip untuk Club Project. Yes, itu ceritanya waktu masih. gimana? Kok bisa Sebenarnya terkoneksi dengan again itu kan semua dunia musisi itu kan nggak pernah lepas ya di antara itu semua. Indra Manggung itu sempat juga dari SMP bahkan terus waktu kuliahan tuh ngebantuin gitu lightingnya kalau lagi manggung. Jadi teman-teman musisi dan tetap dimintain bikin lirik lagu gitu. Jadi sama musisi itu terus bergaul gitu. Dan tentunya juga sama Club Project. Dan Kla tahu gue ada di PH Catena itu, mereka menghubungi untuk bilang bahwa bisa nggak ya bikinin video klip, gue pengen pakai film gitu. Widih, seluloid itu zaman itu. Seluloid, mahal kan. Jadi ya udah lagu Terpurukku itu kita yang bikin. Itu hits banget loh Terpurukku di sini. Keren banget. Zaman masih ada majalah Jakarta inget. Oh my god, iya ya Allah. Umur nggak bohong ya pemirsa. Iya ya ampun, masih ada tabloid bintang loh. Masih, yang udah almarhum tahun 2019. 2019 ya, 2019 almarhumnya ya. Iya. Oh my god, yes. Iya. Apa rasanya tuh berkolaborasi dengan Club Project, nama besar dan salah satu Gue icon di fans, 90-an? gue fans gitu, dan gue berteman juga sama Lilo. Jadi ya emang udah ngefans gitu. Jadi dan tentu semua orang membicarakan pada waktu itu, gila bikin video klipnya Kla, gila Kla pakai film gitu. Syutingnya sebenarnya tidak terlalu complicated, tapi memang secara lighting dan lain sebagainya karena ini dengan tim Amerika ini kan, the whole team itu gitu. Jadi it was something yang cukup special gitu. Tapi menyenangkan karena music video ini memang waktu itu kan ada si MTV, Video Music VMI. Dulu tuh ada yang namanya VMI, Video Music Indonesia. Gen Z relate nggak ya? VMI, Video Musik Indonesia. Presenternya Diani Tami. Terus sempet berganti juga siapa. Pokoknya itu kayak kompetisi ya. Ada maksudnya kayak festival dilombakan. The best video clip, the best directornya, the best, dan itu benar-benar menjadi ruang karena FFI nggak ada tuh. Jadi orang film itu atau orang audiovisual berkaryanya semua di situ. Di situ pula berkenalan sama Rizal Mantovani yang canggih sekali membuat video klipnya kan. Jai Dimas, Jai Subiakto, itulah geng-geng pembuat musik video pada saat itu gitu. Richard Buntario, benar. Oleh Sanca Bahtiar. Iya, dan ya udah akhirnya itu menjadi juga
kalau udah lelah bikin iklan gitu, itu menjadi pelarian juga. Kayak refreshing ya? Sangat refreshing. Dan bahkan ketika sudah meninggalkan Catena Film setelah bikin Kla itu, salah satu pekerjaan terbanyak waktu membuat Miles Films itu ya music video. Sempat bikin buat Dr. PM, sempat bikin Dr. PM kita apa? Kita sempat bikin video klipnya. Yang lagunya apa? Oh my god, lagunya apa sih? Yang pokoknya yang video klipnya di atas SPBU? Iya. Oh, pernah mencoba? Yes. Uh-uh. Nah, pernah mencoba ya judulnya ya. Itu Riri yang direct. Itu menang kali di VMA? Iya kayaknya menang deh. Menang. Lupa gue. Sujiwo Tejo itu iya, menang pada juga. suatu ketika. Pada terus siapa lagi ya kita bikinnya? Lumayan banyak. And of course the legendary pertama kali pertemuan dengan Sherina Munaf karena itu tiga-tiganya video klipnya kita yang bikin itu mulai dari Senang Riang. Kembali ke sekolah gitu ya, sekolah. Terus Pelangi sama Andai Aku Besar. Yang dia didandanin pakai balerina. Bukan yang bajunya dewasa gitu didandanin. Andai Aku Besar apa Andai Aku Dewasa ya? Andai Aku Besar Nanti. Ya itu. Ya itu pertemuan juga yang cukup legendary gitu. Di saat yang sama itu kan sebenarnya struggle pertama kali lah membuka Miles Films. Oke, sebelum ke Miles Film dan petualangan Sherina, Kuldesak di tahun 97 atau 8? Sebenarnya mulainya 95. Yo. Dimulainya 95. Sebenarnya kan Miles itu sudah mulai bibitnya berdiri di 94. 95 dia sudah menjadi production company. Tapi kan tidak ada film. Iya. Tidak ada film gitu. Jadi kita memulainya, dia tuh memulainya dengan Anak Seribu Pulau sebenarnya, sebuah serial dokudrama yang pakai film dan semua anak-anak IKJ berbagai sutradara itu gue produce gitu. Dan disitulah kayak banyak ya ternyata. Krunya potential gitu. Terus pada saat itu juga pop culture lagi happening banget dengan music video, musisinya keren-keren gitu. Terus ya udah akhirnya di Miles itulah Kuldesak dimulai sebenarnya. Dari keuntungannya Anak Seribu Pulau, gue bilang kayaknya bisa nih gue sisihin sedikit buat kita mulai membuat sebuah film gitu. Kayaknya kita harus mulai memikirkan membuka kembali pintu buat film Indonesia gitu. Nah itu di situ sebenarnya, di Miles sebenarnya. Cuma kita mengusung nama independen, Day for Night waktu itu namanya. Tapi ya kerjanya di Miles, beberapa syutingnya juga di Miles gitu. Semuanya sih sebenarnya itulah awal muasal Miles itu ya Kuldesak gitu. Ini pertanyaan iseng ya, kaget nggak sih Mbak Mira ketika melihat bioskop? Gairah malam, bebas bercinta, pergaulan intim, apaan nih? Syok nggak dengan judul-judul yang Mungkin karena ada di situ, jadinya nggak syok karena itu kayak, oh ya adanya kayak gitu. Kita kan syok kalau tiba-tiba kita kayak pernah melihat yang bagus, kemudian melihat itu kan kita jadi syok gitu ya. Kalau perfilman Indonesia itu kan memang pada saat itu benar-benar ada di dua kubu, si gairah-gairah ini juga dengan horor-horor murahan sekali gitu ya. Dengan kemudian film-film yang ada di atas awang-awang nih, film-filmnya Teguh Karya, film-filmnya Sumanjaya, film-filmnya Ami Priyono, pokoknya film-film yang juga sebenarnya tidak menjadi film yang dekat sekali sama penonton juga gitu. Lebih dilihat mungkin kalau sekarang kayak itu film art gitu. Sebenarnya itu lebih film sosial, sangat menceritakan keadaan sosioekonomi masyarakat Indonesia di era itu. Banyak cerita tentang kemiskinan dan lain sebagainya lah ya gitu. Jadi memang ini ada di dua kubu gitu. Kuldesak sebenarnya kan kemudian hadir itu untuk bilang kita bukan itu dan kita bukan ini. Non-blok nih kayaknya nih. Non-blok nih. Inilah dia gitu kan, jalur independen yang harus kita ciptakan. Belajar juga dari gerakan independent filmmaker di Amerika gitu. Bahwa banyak sekali anak-anak muda yang tidak bisa tembus Hollywood, kemudian memutuskan kita jalan aja sendiri. Let's make an independent films gitu. Ya tentunya ide-ide itu hanya bisa terjadi kan kalau sendirian sangat sulit gitu.
Dan saat itu karena kebetulan sudah mulai terbentuk komunitas, ada Riri, ada Nen, dan kemudian juga kita memutuskan mengajak Rizal Mantovani. Ini kemudian bisa bergerak gitu. Dan karena sudah bikin Anak Seribu Pulau dan sudah menjajal dengan berbagai talenta kru di IKJ, juga equipment yang digunakan selama kita syuting itu juga pakai film kan soalnya yang Anak Seribu Pulau ini gitu. Jadi keahlian ini ketika kita bilang kita mau bikin film, ini otomatis ayo gitu, mendukung semua support sistemnya udah ada. Jadi yang nggak ada uangnya. Anda terlalu jujur, Mbak. Nggak ada uang, nggak jalan nggak sih? Iya, kan ya susah ya. Iya. Tapi ya sebenarnya bisa jalan sampai satu titik lah gitu. Jadi ya itu ada sedikit modal dari keuntungan Anak Seribu Pulau dan semua berkomitmen mau juga memasukkan uang dari yaitu bikin iklan, bikin musik video, patungan juga gitu. Jadi waktu itu modal utamanya 50 juta ini adalah dari Miles, kemudian sisanya adalah semuanya patungan. Gitu. Dan patungan sebenarnya juga nggak cukup. Seberapa sih duit kita ya mau bikin film ya? Patungan juga masih cuma setak ya kantongnya. Dikit. Yang sebenarnya membuat itu bisa terjadi kan ketika semua kru ini bersedia membantu tanpa dibayar. Oke. Gitu. Jadi Kuldesak itu semuanya benar-benar labor of love. Kalau lihat bintang-bintang Rian Hidayat, Sofia Lachuba, ada siapa lagi ya? Iwake. Mbak Bianca ada nggak sih? Ada Bianca, benar. Ada Opi Andaresta. Itu tidak dibayar semua. Waduh. Gitu. Jadi itu semua benar-benar effort untuk ayo kita sama-sama bikin film. Jadi nggak ada yang dibayar. Kita nggak ada yang dibayar sampai kemudian kita mendapat bantuan juga funding dari luar negeri karena ada yang mendengar kita membuat gerakan ini gitu. Jadi dari Belanda kita dapat bantuan. Lalu stasiun televisi. Pemerintah waktu itu nggak ngasih? Aduh, boro-boro ya. Kayaknya waktu itu belum ada. Kita sedang bergejolak gitu, syuting aja perizinannya kan di penerangan kan. Justru kita diam-diam gitu. Jadi kita justru harus menghindari pemerintah. Karena kita ilegal melakukannya. Dulu tuh harus ada perizinan macam-macam gitu kalau bikin film. Jadi kita justru menjauhi itu semua gitu. Dan ada satu badan lagi yang kemudian akhirnya membantu selain banyak sumbangan berupa film, equipment yang gratis. RCTI itu di saat itu juga membantu untuk pribai tadinya lah, istilahnya mau dipribai gitu, untuk bisa tayang di televisi gitu. Ya tapi akhirnya nggak jadi juga sih, cuma bantuan itu tetap diberikan ya sama almarhum Alex Kumara. Gitu. Oke, baiklah. Nah, menarik ya, yang membuat aku jadi penasaran adalah ketika film ini jadi, kan harus tayang di bioskop. Bener. Harus presentasi dulu ke yang punya bioskop. Diketawain nggak sih, bikin apa lu? Ya Allah. Diketawainnya gitu. sih nggak di depan muka ya. Saat itu sih diketawainnya nggak di depan muka gitu, tapi kita serius banget kan, kita udah bikin, effortnya juga besar sekali. Jadi gimana ya caranya ketemu sama XX1 ini gitu. Dan itu tahun, sorry gue sambil betulin ya, ntar bisa di. Dan itu tahun 95 itu. 95 itu ketika kita mulai, kita sempat tes kamera gitu, kita jadiin satu, kita pastiin dulu bisa keluar di bioskop. Jadi mikirnya cuma gimana ya caranya ya. Itu benar-benar kalau dulu tuh kita bikin film tuh ada yang namanya Perfin ya, Persatuan Distribusi Film Indonesia. Jadi kita tuh ke satu badan inilah nanti yang mendistribusikan. Cuma karena sudah lama tidak ada film Indonesia, perusahaan itu juga sudah tidak ada gitu. Kita juga kayak gimana ya? Bingung lagi tuh. Langsung aja lah gitu. Itu benar-benar sebuah perjalanan yang kemudian menentukan bagaimana bentuk kerjasama film Indonesia dengan eksibitor tuh sebenarnya. Jadi kita cari tahu siapa, gimana caranya supaya bisa ketemu dengan pemilik bioskop. Pak Sudi Katmono waktu itu. Dwi dan Mono. Terus semua gini, wow, siapa? Siapalah kita? Tapi tentunya lagi-lagi akal anak muda ya. Masa nyokap lo punya temen yang gimana bisa kenal apa? Dan akhirnya sambung menyambung. Kita, Ordal. Orang dalam. Betul, Ordal ya. Karena kita juga punya orang tua Orlam gitu kan, yang juga pasti kenal sama Ordal gitu. Jadi cari tahu dari teman ke apa, kita akhirnya
kita kenal Rama Suprapto, Mas Rama. Oh ya. Ya. Terus Perhatikan nama belakangnya ya, Suprapto. yes, Rama tentunya bilang gitu. Mungkin kalau mau tahu ada yang kenal ya Tante Marini Sardi gitu. Oh iya. Oke, my mom kenal Tante Marini gitu kan. Jadi kita kayak nyambung. Tante Marini lah yang mengantar kita ke XX1. Oke. Oh mungkin aku nggak tahu ya, mungkin waktu aku nggak tahu dia inget apa enggak, apakah dia waktu itu berpikir, aduh ini anak-anak muda apa sih gitu, nggak tahu juga. Dan iyain aja deh daripada merepek. Atau mungkin dia merasa kayak wow ada anak-anak muda yang gue nggak inget. Pokoknya dia baik hati sekali dan mengantarkan kita berjumpa dengan Pak Dwi Suidikatmono di XX1. Kita presentasikan kita punya tes kamera itu ke beliau. Ya dia cuma yang, oh udah jadi filmnya? Belum Pak, baru mau. Baru mau ya Wak. Dia intinya cuma bilang, ya udah pokoknya bikin aja dulu. Nanti kalau udah jadi, kita bicarakan lagi. Bener ya Pak? Gitu, kita cuma mau mencoba memegang gitu. Berpegang pada janji itu. Di ruangan itu juga ada Pak Haris Lasmana. Oke. Itu yang hadir di situ dan tahu apa yang sedang kita lakukan. Ya udah, habis itu kan terjadi reformasi dan lain sebagainya, semuanya berubah, filmnya jadi tapi gitu, filmnya malah jadi nih, dan bahkan terbebaskanlah dari ketentuan-ketentuan prosedur perizinannya Departemen Penerangan karena Departemen Penerangan dihapuskan oleh Gus Dur. Terima kasih buat almarhum Gus Dur. Jadi ya udah benar-benar euforia kebebasan gitu ya. Reformasi. Nah, cuma kan XX1-nya juga sudah berubah, 21 ya pada saat itu ya, kan juga sudah berubah. Tapi saya ingat ada Pak Haris Lasmana waktu itu di sana. Jadilah berjumpa dengan beliau dan dia cuma bilang, ya udah saya kasih 3 layar ya. Nah, 3 layar? 3 layar. Oke. Tentunya layar juga waktu itu belum banyak, tapi pastinya dia berpikir kayak, ya apa sih, siapa sih, mungkin belum ada bukti juga ini bisa ditonton, ini film apaan sih gitu. Jadi dia benar-benar hanya mencoba-coba aja gitu. Saya rasa buat kami, ya nggak apa-apa Pak, 3 layar gitu. Tayang aja dulu, 3 layar dan kalau nggak ada penonton, nggak apa-apa, turunin aja gitu. Jadi attitude kita juga sangat pede gitu ya, walaupun tentunya di luar situ, di luar bioskop kita tentunya mencoba mencari cara gimana nih supaya ditonton orang gitu. Kalau pikir-pikir gila sih ya, cuma 3 layar aja pusing banget, mesti mikirin orang datang ke bioskop gitu. Saking tidak adanya yang menonton film Indonesia, apa itu film Indonesia gitu. Tapi itu tadi pengalaman 8 tahun di dunia advertising membuat saya mempunyai networking yang luar biasa sekali gitu. Hampir semua biro iklan saya kenal, hampir semua orang-orang kreatif dan klien-klien produk ini juga saya kenal. Dan dari situlah sebenarnya mulai berpikir, oke, I have to do it the commercial way, bagaimana mendapatkan dana sponsor dan bagaimana membuat strategi promosi yang baik. Gitu. Dan dana itu datang dari sponsor. Jadi kita dibantu waktu itu oleh Indo-Ad sekarang itu namanya Ogilvy ONM, Ogilvy Matter. Aku kenal baik dengan creative directornya. Kita kasih lihat filmnya, dia bilang I like the spirit, kita support gitu. Jadi ada sebuah produk rokok, pada saat itu produk rokok masih oke lah ya. Masih oke. Jadi kita didukung dan mereka mulai membuat brosur, publikasi, iklan di televisi hanya untuk si 3 layar ini. Wow. Gitu. Dan yang terjadi adalah ya luar biasa. Iklannya gede banget, layarnya cuma 3, pecah. Jadi benar-benar itu didatangi oleh anak muda. Dengan dalam waktu singkat mereka menambahkan layarnya dan menambahkan kotanya. Di Jogja ada kejadian kaca pecah karena berebut tiket gitu, dan itu menjadi hot item lah gitu anak-anak muda saat itu. Dan saya ingat banget itu kan 98 ya, sebenarnya krisis ekonomi belum betul-betul pulih, tapi
kita sudah reformasi dan nggak tahu inget apa enggak, apalagi Gen Z mungkin nggak tahu nih ya, tapi dulu itu karena banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, ada sebuah daerah di daerah Kebayoran, Prapancaraya menjadi tenda, warung tenda. Istilahnya itu warung tenda. Jadi itu banyak sekali restoran-restoran yang pakai tenda. Salah satunya Christine Hakim punya warung banyak artis tenda. bikin warung tenda waktu itu. Bikin warung tenda. Jadi orang-orang film suka nongkrong, termasuk Pak Haris nongkrong di situ, bahwa orang-orang film nongkrongnya di situ. Dan pada saat itu Kursak sedang main. Dan pada saat itulah kami datang ke warung tenda itu dan semua menyambut. Wah gila kamu ya bisa sampai kayak gitu. Dan XX-an pun bilang gila. Kita benar-benar nggak nyangka. Pak Haris ada di situ waktu itu. Kita benar-benar nggak nyangka bisa seperti itu. Ya udah, itu historis deh jadinya. Dan yang mungkin tidak boleh dilupakan adalah peran media, karena medialah yang kemudian mengukuhkan gerakan ini bahkan sebelum reformasi gitu. Yeah. Untuk kita dipastikan jalannya dikawal, Ci. Oke. Jadi teman-teman media ini menemani sampai kayaknya untuk memastikan bahwa jangan sampai kita tiba-tiba tidak bisa diputar filmnya. Gitu. Betul. Oke, jiwa muda selalu menggelora. Mbak, ini pertanyaan iseng. Mbak Mira pernah nggak sih nonton film Gairah yang Nakal misalnya, atau Kenikmatan Tabu gitu? Film-film Indonesia itu ya? Mungkin penasaran kayak apa sih sebenarnya kok gini semua menunya ya gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Jadi yang kalau film-film nggak tahu kenapa ya, nggak tahu apakah nggak tertarik. Pertama waktu kecil mungkin tidak diperbolehkan dan tapi juga tidak tertarik sih. Nggak tertarik sih kayaknya ya. Tapi saya itu pernah nonton film horor Indonesia, Beranak Dalam Kubur. Oke. Pengalaman yang tidak menyenangkan. Itu Mieke Wijaya bukan sih awal? Ih lupa, pokoknya di tengah-tengah udah nggak lihat, udah ditutup mata aja, udah nggak tahu apa yang terjadi. Gila itu serem banget, karena seremnya itu nggak cuma si filmnya serem. Penontonnya itu juga horor sih pada saat itu. Maksudnya horor? Jadi ada yang berantem karena ketakutan. Jadi ini lagi dating gitu dua orang, nggak jauh dari tempat gue nonton. Itu si pacarnya teriak-teriak karena aku takut, kamu brengsek, ngapain aku dibawa nonton. Jadi pukul-pukul, jadi itu horor gitu kan. Ada yang teriak-teriak di sebelah sana. Gue itu traumatik sih, makanya mungkin sampai hari ini gue bukan penonton film. Gue sulit untuk menikmati film horor. Mungkin karena traumatik. Mungkin karena traumatik gitu. Karena melihat itu semua gitu. Ada yang, kalau nggak salah bahkan ada yang kesurupan di dalam bioskop itu gitu. Padahal tahun 80-an kan iya, itu kalau aduh. Jadi jangan tanya ceritanya, kagak inget gue. Gue nggak tahu ya siapa yang bawa gue ke bioskop nonton film horor. Bisa jadi kakak gue yang jahil karena dia mungkin mau bawa pacarnya terus gue harus ikut jadi kayak kambing cong ya bagaimana ya si kambing hitam gitu. Tapi memberikan gue ya trauma masa kecil. Apa gara-gara itu makanya Miles nggak pernah mau bikin film horor? Bisa jadi, nggak tahu juga. Tapi pokoknya saya tidak bisa menikmati film horor, unfortunately. Tapi gini. Seru tapi Mbak, dia mah nggak mau nyoba. Tapi udah dong nyoba. Udah. Kan pernah bikin film pendek takut. Apa hasilnya takut? Takut bener. Tapi pernah nonton Jelangkung kan, yang legendaris itu? Enggak. Enggak. Maksudnya gini loh, kayak trailer atau apa, gue inget tuh yang Jalangkung tuh kayaknya tau lah gitu. Tapi enggak. Jalangkung yang tahun 2000 yang Mas Erwin Arnada ya kalau nggak salah. Enggak nonton, Rizal Mantovani kan. Iya. Sama Jose Purnomo kan. Iya, itu kan bareng-bareng sama Petualangan Sherina. Nggak jauh-jauh lah. Iya. Ya enggak lah. Dia enggak, itu pokoknya dari enggak. Tapi ini anehnya. Ini anehnya. Kelihatannya yang paling gue takutin itu adalah horor yang memang ada sosok hantunya atau kayak apa ya? Karena gini, gue nonton Exorcist. Nah, itu kan horor banget tahun 73. Gue nonton itu, Exorcist. Ih, pahit. Serem banget. Jadi di Exorcist itu gue nonton. Di Omen itu gue nonton. Gue nggak tahu, mungkin buat gue malah intriguing aja nih soal gereja dan bagaimana agama mencoba menaklukkan kejahatan. Kayak gitu tuh itu berbeda banget dengan film horor Indonesia dulu. Gitu. Kalau dulu itu benar-benar mystical.
setan itu kelihatan gitu. Nah itu yang sebenarnya agak mengganggu. Tapi kalau film-film yang horornya ya pokoknya kalau suruh lagi nonton Exorcist juga nggak mau sih. Tapi gue nonton Exorcist gitu dan itu menakutkan. Omen pun di Omen itu nonton dan itu bisa nggak tidur berhari-hari juga sih gitu setelahnya gitu. Jadi gue kayak ngapain ya gue ngabisin duit buat abis itu gue nggak bisa tidur, abis itu gue stres. Mungkin karena setannya bule jadi agak jauh ya. Ini kan setannya lokal. Mungkin bisa. Oh tapi gue The Ring takut banget coba nonton. Sadako. Yang keluar dari TV. Ih, itu gue coba nonton The Ring 1. Terus uring-uringan? Uring-uringan, nggak usah lah. Wow, kemarin sebenarnya nonton film horor itu nonton lagi kan Mengabdi Setan 1 ya, itu nonton. Karena jadi juri FFI gitu. Dan dia ditipu Joko Anwar, dia bilang, gua nggak serem. Jangan pernah percaya sama Joko Anwar. Nah, tapi waktu nonton Mengabdi Setan 2 gua aman, nggak takut. Aman. Itu oke. Tapi yang pertama serem banget, Mbak. Yang pertama serem banget. Jadi waktu yang kedua itu kayak nggak usah, nggak mau. Tapi teman-teman bilang kayaknya bisa Mbak, kayaknya bisa gitu. Jadi sekarang gue kadang-kadang juga nggak tahu nih bisa nggak ya, nanya orang dulu. Oh cek ombak dulu. Cek ombak. Kakaknya nonton. Oke. Karena penjurian dan lain. Karena kadang-kadang harus ya jadinya kalau penjurian kan. Tapi ya gue kalau di bagian penjurian awal itu kan bisa di video. Jadi gue bisa nontonnya pada saat terang benderang. Bisa di pause. Ngakalin banget ya dia ya. Gitu deh. Oke, ngomongin soal Miles, selain Kuldesak harus ngomongin soal petualangan Sherina. Si petualangan Sherina. Aku inget banget di Solo itu ada 4 studio 1-2 petualangan Sherina, studio 3-4 Shanghai Nunya Jackie Chan. Ada anak kecil melawan Jackie Chan nih, dia di kerjaannya nih. Sama ada Mission Impossible tuh pada saat itu juga. Iya. Ada Mission Impossible. Kenapa sih harus bikin film anak-anak di era itu? Ya karena kan udah bikin Kuldesak sebenarnya ya. Yang terjadi kemudian kan adalah oke, kita memang direspons. Waktu itu diperkirakan penontonnya si Kuldesak itu kalau bisa 10.000 aja udah bagus gitu. Tapi kan kita mencapai 150.000 sampai 200.000. Pokoknya di saat itu tuh dengan cuma sekian layar itu yang box office berat gitu. Cuma kan jadi berpikir ya bahwa ada sejarah-sejarah yang tidak terlalu manis antara penonton dan film Indonesia, yaitu memori esek-esek, memori horor yang mungkin juga kelasnya belum berbobot lah gitu ya, atau film-film yang sulit diterima seperti film-film para filmmaker luar biasa kita di masa itu gitu ya, Teguh Karya dan kayak berjarak lah sama penontonnya. Jadi di saat itu sebenarnya kepikiran adalah ini kayaknya kita harus bikin sesuatu yang populer deh, gitu, yang current gitu, yang kontemporer hari ini. Tapi di saat yang sama kita juga tahu nggak semudah itu mengajak penonton datang, karena sejarah tadi itu. Kayaknya yang terbaik bikin film anak-anak gitu, karena dengan film anak-anak semua umur, anak-anak itu tidak punya histori dengan apa itu film Indonesia. Ibunya mungkin punya, tapi bukan film anak-anak. Betul. Memori ibu-ibunya itu adalah memori gue juga, yaitu film Cica. Yang gue tonton tuh, Sidul anak Betawi, Rano Karno berjalan di depan dan dengan sarungnya, itu memori manis gitu tentang film Indonesia untuk anak-anak gitu. Jadi gue pikir itu akan menjadi jembatan atau pintu pertama yang bisa kita buka untuk kembali punya penonton milenial. Artinya inilah si milenial nanti ini kan ya, sebenarnya si Sherina ini kan. Benar. Hari ini kita sebut milenial, tapi itu kan tahun 2000 gitu. Jadi ya kita putusin kayaknya itu is the best way, dan kita juga punya seorang bintang yang kita udah bikinin 3 video klip yang menurut kita gila, ini anak is a star. Ini anak is so talented, bisa acting, bisa nyanyi, bisa menari, perfect gitu. Jadi ya udah kita godok lah ini bersama. Ada Riri Riza yang sudah bersama bikin Anak Seribu Pulau sama Miles, juga sudah bikin Kuldesak sama-sama kita. Dan ya udah gue tanya gitu, siap nggak bikin film panjang pertama gitu, film anak-anak. Dan dia kan juga film pendeknya pun banyak sekali yang berhubungan dengan anak gitu.
Bahkan Anak Seribu Pulau kan juga anak-anak. Iya. Jadi kayaknya menurut gue dia bisa comfortable gitu. Ya udah, terjadilah petualangan Sherina dengan budget 2M. 2M untuk tahun 2000. Iya, untuk tahun 2000. Itu ya Allah banget loh. Itu ya Allah banget, asli. Kepikiran Asli. nggak tuh, balik nggak duit gue? Gitu. Asli. Cuma itu kan kayak gini ya, kayak kalau bikinnya murahan, ada yang nonton nggak ya? Nah, betul. Iya nggak? Kalau bikinnya dengan production value yang bagus, yang kita mampu, balik modal nggak ya gitu. Jadi memang buah si malakama. Tapi kan investor saya pada saat itu, Miles itu bekerja samanya dengan bapaknya Sherina, Triawan Munaf. Oke. Jadi sebenarnya dia bilang tenang kita cari dana gitu, pokoknya nggak usah khawatir. Jadi dialah eksekutif produsernya, dia juga orang iklan, saya juga orang iklan. Jadi kami bersama-sama melihat ini sebagai produk yang harus di launch gitu. Jadi kita punya skema promosi itu sangat-sangat dipikirkan. Semua ilmu yang gue dapat dari marketing dan advertising ini gue tumpahkan, dan satu lagi sebenarnya adalah belajar dari buku-buku luar. Gue tahu bahwa kita membutuhkan seorang publicist gitu. Dulu belum ada itu yang namanya publicist, belum ada. Jadi gue beli buku dari Amazon, gue pelajari publicist, kayaknya harus ada orang yang bisa gini. Nah, yang kemudian kita ajak adalah Tam Noto Sutanto. Tam Noto Sutanto. Dia penulis film di Jakarta Post pada waktu itu. Temennya Riri di lab school SMA dan suka sekali film gitu dan suka menulis. Jadi kita pikir kita coba deh, kita harus punya publicist nih soalnya. So Tam is our first Indonesian publicist. Waktu itu ya, penting gue. Waktu itu dia datang dan dia tanya ada apa nih gitu. Terus gue punya buku setebel ini. Have you ever heard of a publicist? Gitu. Apa tuh? Baca. Jadi dia membaca buku itu, balik-balik dia bilang, oke, I think I can do it. Gitu. Terus sudah dia menjadi publicist pertama untuk film Petualangan Sherina. Jadi itu benar-benar semuanya kita, itulah pertama kali sebenarnya film Indonesia dibuatkan marketing, strategi komunikasi, iklan, big promotion untuk orang tahu bahwa ada film Petualangan Sherina, memanfaatkan semua media cetak, media luar ruang, radio, televisi, itu semuanya kita gunakan 360 degree dengan bantuan again sponsor-sponsor. Karena 2M doang itu cuma produksi aja. Kita belum ada budget kita nggak punya duit buat promosi, tapi kemudian berhasil dibantu oleh berbagai produk gitu untuk mendukung. Pertama kalinya film Indonesia benar-benar disponsori dan kita bisa lihat tuh trailernya di televisi terus menerus gitu. Pertanyaan ini adalah kembali lagi, susah nggak sih meyakinkan pihak bioskop bahwa hey gue punya film anak-anak lo, tayangin dong, layarnya banyakin dong gitu. Jadi konsep banyakin layar itu nggak ada dulu. Oh, oke. Itu baru datang mungkin ketika industri film kita itu semuanya is about number, is about layar gitu. Kalau dulu itu benar-benar kayak bagaimana saya bisa balik modal atau mungkin bisa untung untuk bisa bikin film lagi. That's it. Nggak ada persaingan bahwa si A besok filmnya lebih gede atau si itu kok dapat layarnya sekian banyak kok gue nggak ada kayak gitu. Jadi benar-benar sebenarnya kayak datang itu kayak bisa ditayangin buat liburan nggak? Oke. Karena anak-anak sekolah kan ya bisa nontonnya pada hari libur. Betul. Gitu. Nah sebenarnya pada saat itu 21 itu bukannya kayak aduh lo mau ngapain lagi sih, nggak, tapi I think mereka sebenarnya iba sama gue, agak iba kalau menurut gue ya, mungkin ini tidak mau diakui tapi menurut gue iba dalam arti kata gini, ya oke lah kuldesak lumayan 3 layar, tapi kan itu nggak ada modalnya, boleh dibilang lah, modalnya itu kan sangat sedikit sekali dan ada funding gitu. Jadi sebenarnya sebelum mulai produksi itu saya justru udah ketemu dulu sama 21, udah bilang bahwa saya mau bikin film ceritanya seperti ini, biayanya akan kita bikin gede. Berapa? 2M. Itu justru gini, aduh Mira jangan deh, gitu. Justru kayak gue kasihan elunya. Ntar kalau nggak balik modal lu gak balik gitu. Sebenarnya lebih kayak gitu, kayak nggak balik, tapi ya again anak muda ya kalau digituin, gua buktiin cuy. Tetap dia.
ya ada kepercayaan itulah. Anak-anak, kemudian filmnya pasti akan jadi bagus, ini akan berbeda dengan sejarah film Indonesia sebelumnya, looknya, apanya itu memang sudah kita pikirkan. Dan juga kita akan promosiin gede-gedean. Dan ya akhirnya kita dikasih, waktu itu dikasihnya Sherina itu 8 layar. Oke, 8 layar. Nah, kita juga nggak kayak yang, cuma 8 loh, no. Karena gini, 1 layar itu kita harus ngeluarin uang sekitar, dulu tuh berapa ya? Sekitar 1 sampai 2 juta untuk satu kopi film yang sebenarnya isinya berreal film itu ya. Jadi itu kan duit lagi ya. Kalau banyak pun kita kayak yang, saya nggak punya duit gitu buat bikin. Jadi ya waktu itu 8 itu kayak, oke, 8 ada beberapa yang bisa join filmnya bisa gantian kalau bioskopnya berdekatan. Udah 8 layar gitu. Dengan again promosi yang mungkin tidak seimbang dengan 8 layar ini, tapi kan saya nggak punya konsep. Saya cuma pengen orang tahu gitu. Dan 8 layar ini didatang dan dia bludak di hari pertama. Bener-bener itu gila deh, pokoknya heboh banget. Kejadian pecah di mana-mana kaca, orang berebut tiket, anak menangis, antrian ular panjang luar biasa, dan itu dengan cepat sekali memang almarhum Pak Hatuk yang bilang, Mira tambah layar gitu. Tambah layar tambah ini soalnya. Gak punya duit, benar. Saya bilang gak punya duit, Pak. Nanti duitnya dateng, itu penonton kamu ada, itu saya nggak ada konsep kayak, nggak ada. Saya cuma tahu saya harus mengejar 200.000 penonton buat balik modal. That's it, 250.000. Jadi nggak ada itu pemikiran bahwa layar gua harus sekian, nggak ada. Jadi cuma bilang tambah layar gitu. Ya akhirnya Pak Hatuk membantu utang dulu. Dia yang ngomong bilang nggak apa-apa, udah nih anak filmnya laris gitu. Bikinin aja tambahan. Udah langsung didobel 16 di hari berikutnya itu dengan cepat menjadi 16 layar gitu. Dipinjemin duit sama yang punya bioskop, gimana tuh? Bukan yang punya bioskop, Pak Hatuk. Pak Hatuk tuh ya? Pak Hatuk itu yang punya Elang Perkasa Film dulu. Almarhum. Pak Hatuk itu dulu nama besar lah gitu di perfilman gitu. Dan dia punya perusahaan equipment. Namanya Elang Perkasa. Iya. Namanya Elang. Dia dulu bantuin juga waktu Kuldesak. He's such a nice man. Rest in peace. Dia is such a beautiful man, dan selain dia waktu itu mendukung Kuldesak, memberikan peralatan dia gratis semuanya. Nah disinilah dia bilang, Mira tambah layar gitu. Kalau 21 pada saat itu ya lo punya gue tambahin nih gitu. Dia juga kayak iya tambahin aja Mira gitu. Tapi kan saya nggak punya duit Pak, gimana ini? Saya nggak punya konsep utang tuh, nggak punya gitu, kayak kok utang sih, nggak mungkin gitu. Pak Hatuk yang menjamin sebenarnya, bukan ngasih duit, tapi dia menjamin Interstudio yang nyetak. Tolong anak ini cetakin aja, saya yang jamin gitu. Gila ya, orlam banget ya. Gila. Nah si Interstudio ini dijaminkan oleh almarhum Pak Hatuk. Dia bilang tolong anak ini dicetakkan filmnya, karena ini sedang hits gitu. Jangan khawatir, pasti dibayar. Gitu. Dia yang menanggung. Kalau ada apa-apa, kamu kan kenal saya. Begitu dulu itu. Astaga, perjuangan dan doa banget ini. Dan ya, tapi gitu, nggak yang nggak pernah ada yang layarnya tambahin. Kenapa cuma segini, nggak ada. Nggak ada. Prinsip itu tuh bahkan sampai hari ini pun gue nggak terlalu paham itu. Orang berteriak-teriak harus layarnya bagaimana tuh kadang nggak commute banget gitu ya. Gue ngerti bahwa kita harusnya bisa mendapatkan lebih gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh kayak gitu, gila ya, dulu gue kayak nggak ngerti gue. Dapat berapa 3 gitu. Dapat berapa 8 hore. Naik terus kan? Oh nambah hore. Jadi petualangan Sherina ini berakhir di berapa juta penonton waktu itu di tahun 2000? Di 1,6 juta penonton. Yang harusnya cuma 250 itu dia ternyata dalam 2 minggu dapat, dan gue udah lompat-lompat di sofa kantor, ada Riri gitu, balik modal. Duit datang, come to mama. Nah itu yang nggak ngerti itu balik modal udah happy dong. Loh, kok penontonnya belum habis terus. Sampai ya 1, Oke, dari Sherina, nih yang harus diomongin. Cinta, aku dengar kabar dulu bahwa sebenarnya ada apa dengan cinta itu dulu ceritanya nggak kayak gini. Karena cinta itu dulu adalah seorang gadis yang tinggal di sebuah gang dan pokoknya hidupnya suram aja udah judulnya.
Jadi gimana sebenarnya tuh? Ini sebenarnya sampai sekarang masih perdebatan karena setiap kali gue membawa cerita ini Riri bilang gak gitu ceritanya, tapi gue yakin banget beginilah ceritanya. Jadi Riri itu sedang mendevelop cerita tentang seorang relationship ibu dan anak yang tinggal di sebuah gang dengan latar belakang dia masih mencari lah bentuknya gitu ya. Dia mencari bentuknya, tapi udah punya judul. Judulnya itu ada apa cinta. Oke. Ada apa cinta? Judulnya itu ada apa cinta? Atau apakah ini cinta? Gitu. Pokoknya something like that gitu. Terus pas gue tanya gitu, sementara gue sedang ingin banget bikin film putih abu-abu. Gitu. Wah, gue harus bikin film putih abu-abu, nggak pernah ngalamin pakai putih abu-abu, pokoknya harus bikin film. Karena kan dirimu di Australia. Iya, kesian ya. Pokoknya putih abu-abu gitu. Love story, romance, teenage, pokoknya mau bikin film remaja gitu. Si Riri sedang bikin ini gitu. Terus tiba-tiba cerita dia itu bergerak ke arah lain gitu. Sebenarnya gini, yang bikin gue tertarik adalah jadi gimana apa itu cinta, maksudnya dia mempertanyakan cinta gitu. Jadi dua hal, dia itu mempertanyakan cinta tapi namanya dia cinta. Ih lucu ya gitu. Ih lucu ya gitu. Tapi cerita dia bergeser gitu, akhirnya menjadi kisah tentang ibu dan anak yang datang dari Sumatera gitu sebenarnya, yang kemudian menjadi Eliana. Oh, Rachel Maria Mama Bu Yayang. Betul. Jadi gue bilang, judulnya gue ambil ya gitu. Terus gue sesuaikan menjadi ada apa dengan cinta. Gue pokoknya mau bercerita tentang seorang remaja perempuan bernama Cinta yang mempertanyakan cinta gitu. Jadi itulah. Kalau Riri tapi bilang enggak gitu ceritanya, enggak yang mana ya gitu dia. Ada dua versi ya, ini versi Mira Lesmana. Ya, percayalah versi gue benar. Terus udah gue develop itu sama Mas Jujur. Si Ada Apa Dengan Cinta ini mengajak Prima Rusdi, Rako, karena dulu anak-anak muda tuh selalu hangout gitu. Ada Lasha, ada Agung Sentausa, itu selalu hangout gitu. Dan ya kita produce cerita-cerita gitu. Akhirnya jadilah si Ada Apa Dengan Cinta ini yang lucu sebenarnya. Judul Ada Apa Dengan Cinta yang sangat bersejarah ini yang berangkat dari cerita lain kemudian akhirnya jadi cerita ini. Ketika sudah mau tayang, saya itu sempat ditelepon sama Mas Triawan Munaf. Mir, jadi ini kamu bikin apa sih? Judulnya susah loh gitu. Ada Apa Dengan Cinta Mas. Mir, ganti Mir. Susah, salah melulu orang bilangnya apa cinta lah. Ada apa cinta lah, apa artinya cinta, kenapa ada cinta. Susah Mir, orang nggak commit. Ini kan prinsip-prinsip advertising, kita kan dua orang advertising, jadi yang kayak itu harus catchy gitu. Ilmu banget ya mereka ya. Mas itu catchy Mas, percaya deh. Ganti deh, percaya deh Mas saya gitu. Mau diganti apa? Terus saya bilang gini Mas, problemnya gini Mas. Kalau diganti pun, saya udah nggak punya duit, sudah saya cetak semuanya. Saya udah bikin. Berapa sih kata Mas Triawan gitu? Bisa, udah ganti aja gitu. Enggak deh Mas, nggak apa-apa gitu. Akhirnya nggak saya ganti gitu. Apalagi Melly juga udah bikin lagu dengan judul Ada Apa Dengan Cinta. Jadi udah yang it's too late, it's too late. Gitu. Itu udah too late. Dan ya ternyata ketika berhasil Mas Triawan, untung kamu nggak dengerin saya. Walaupun kalau dia benar dia juga pasti bilang, itu gitu. Dia juga apa gitu. Ini menarik ya bahwa soundtracknya terjual lebih dari 600.000. Yes, di saat itu udah gila banget ya. Belum ada Spotify. Ya, dapat 4 plakat platinum ya kalau di era perusahaan rekaman zaman kaset. Terus kemudian filmnya sendiri 2,7 juta kalau nggak salah. 2,7 juta. Ini soundtracknya iya, filmnya iya. Iya. Wow. Itu laba bersihnya berapa miliar Mbak? Wah. duit penting ini. Udah lama juga ya. Pokoknya yang saya ingat adalah biayanya dari 2M Petualangan Sirena, saya shock karena menjadi 4M. Jadi waktu itu kayak, dalam waktu singkat 2 kali lipat gitu kan. Kayak oh my god. Itu ingat banget jadi 4M dan saya over budget. 400 juta. Jadi 4,4 jadinya. Dan itu udah mulai ada investor tuh. Saya udah mulai membuat skema investor yang kalau dulu kan masih cuma antara Mas Triawan sama saya aja dan masih kayak oke lah kalau ada apa-apa kita berusaha semaksimal aja lah. Ya, kita melakukan ini bersama. Tapi ini udah mulai ada skema investasi gitu. Jadi
udah over budget, gue udah aduh ini menjelaskannya itu nggak enak gitu ya sama investor ya, kayak harus semuanya dijelaskan kenapa bisa sampai over budget 4,4 walaupun kalau dipikir-pikir cuma 10% sih gitu. Perhitungan baliknya kan berarti juga lebih tinggi, balik penontonnya gitu. Jadi harus bisa juga 2 kali lipat Sherina. Kalau maksudnya Sherina itu kan 250.000 ya penonton balik modal, berarti kan harus 500 ribuan, benar. Yang belum ada juga presidennya pada saat itu gitu kan. Jadi ya kembali lagi effort advertising, promosi, strategi komunikasi semua harus dilakukan. Kan dapatnya 1,7 ya. Pada saat itu kalau saya nggak salah tiket itu kayaknya kita dapatnya sekitar 2,7 kita dapatnya kalau nggak salah 10.000. Oke. Wow, 27 miliar. Bener nggak sih? Coba nanti itu pakai kalkulator ya. Gue tuh kalau udah berhitung gitu. Enggak deh. Iyalah. Iya bener dong. 27 miliar. Tentunya abis itu harus dipotong pajak dan dipotong biaya produksi. I think it was a good profit ya. Silahkan dihitung saya. Coba nanti ditaruh di sini jumlahnya berapa tuh angkanya? 27 ya? Hah? Enggak 2,7 penontonnya. DC 2,7 penontonnya, dapatnya 10.000 per tiket. Oke. Langsung menggembung tuh rekening. Ya sebenarnya kalau buat kita itu ya. Gue duit mulu bahasnya, mohon maaf ya. Iya, dan kalau gue tuh jadi agak-agak kayak aduh gimana ya. Kami tuh bukan kapitalis ya. Jadi kayak kita tuh proletar. Jadi justru kalau dapat duit itu bukan kayak mari kita besarkan perusahaan, mari kita malah kayaknya kita bisa bikin film apa yang kita mau nih sekarang gitu. Tetap ya jiwa seninya ya, benar. Makanya jadilah film kayak Gi yang begitu besar dan begitu tidak komersial lah di saat itu gitu kan. Tapi kan punya duit gitu kan ya, kalau kita kan mikirnya gitu ya. Ingat banget tuh film Gi, begitu rilis, Studio 4, sedikit di penontonnya nih. Begitu ADC 1, 2 langsung. Bener. Wow. Jadi sebenarnya itu sih karena kita lebih kayak berpikir bahwa kita mendapatkan keuntungan tentunya. Yang harus diingat kan sudah ada investasi, maksudnya sudah ada investor. Jadi keuntungan itu kan bukan semata keuntungan kami, betul. Ya kan, berbagi dengan para investor. Jadi dari keuntungan harus dipotong dulu pajak, dipotong dulu biaya produksi, kelebihan biaya ini dan itu, lalu berbagi tentunya dengan para investor. Tapi tentu kita mempunyai modal yang baik sekali waktu itu untuk kemudian melanjutkan membuat Gi ya gitu. Jadi ya gitu deh. Oke, bisa sih akhir aku mau nanya Mbak. Kemarin sempat diumumkan bahwa Project Mills adalah ABCD. Coba kita update dulu, dimulai dari Rangga dan Cinta The Musical. Netizen kan bertanyanya, wah ada yang ketiga nih. Loh kok mundur lagi nih? Gimana dong? Gitu, silahkan klarifikasi ke netizen yang terhormat. Kemarin ada yang bertanya, Mbak apakah artinya ini tidak ada dapat dengan Cinta 3? Jawaban saya selalu never say never. Nah, tapi saat ini memang saya merasa pengen banget in contact lagi dengan anak SMA gitu. So story of Rangga dan Cinta, which is Y2K yang lagi happening juga gitu kan ya, year 2000 ini, fashion wise, memorabilia wise, vintage wise itu lagi menarik gitu. Jadi saya pikir mungkin membawa ini ke gen Z muda gitu ya, bahkan udah mau mungkin gen alpha, gen after a little bit older lah dari gen A gitu. Jadi anak-anak SMA ini menurut saya menarik sekali untuk diajak lagi ke bioskop dan punya film Indonesia tentang mereka yang datang sebenarnya dari mungkin mereka punya orang tua, om, tante dan lain sebagainya gitu, untuk kita refresh kembali kisah ini. Dan bentuknya kita putuskan, I think the best untuk anak-anak sekarang itu ya a musical genre gitu. Dan ada satu hal lagi sebenarnya. Apa tuh?
keinginan untuk punya pemain-pemain baru, pemain muda, regenerasi. Perkembangannya sejauh ini sudah sampai mana si Rangga dan Cinta The Musical ini? Jadi memang Rangga dan Cinta walaupun pengumumannya kemarin dia yang terakhir, dialah yang pertama kali akan kita produksi. Jadi sudah cukup intensif persiapan itu terutama di casting. Karena mungkin teman-teman juga tahu kita bikin open casting juga, kita casting juga melalui kantong-kantong sekolah musik, sekolah tari, juga the normal way of scouting mencari cari tahu siapa bakat-bakat di luar sana gitu. Jadi audisi sudah kita lakukan, kita sudah menemukan Pemain utamanya? Pemain utamanya. Wah. Tapi belum akan kita umumkan karena belum bisa kita bilang 100% karena kita masih harus membahas tentang schedule. Kebanyakan ini kan anak-anak sekolah ya. Jadi masih banyak hal yang harus kita pastikan karena ini persiapannya lumayan intensif. Mereka selain harus diperkenalkan dengan dunia acting, dunia peran, jadi harus ada banyak workshop acting, juga vocal coaching karena mereka akan menyanyi, jadi harus ada latihan suara, and then koreografi, mereka juga harus latihan menari. So it's very intensif gitu, udah kayak sekolah nih nanti gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi membutuhkan demand waktu yang cukup tinggi. Jadi ini yang sebenarnya masih kita bahas bagaimana mengaturnya antara sekolah, antara syuting, latihan dan lain sebagainya. Kalau itu semua sudah lock, pasti akan kita umumkan. Baik. Tapi calon-calonnya sudah ada semua. Udah ada semua ya? Sudah. Soundtracknya masih bersama Melly Guslo? Oh iya dong. Jadi mungkin banyak yang belum sadar banget bahwa sebenarnya lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu familiar dari Ada Apa Dengan Cinta. Berarti nggak ada single baru? Ada lagu baru. Ada dia. 2-3 lagu baru. Gitu. Tapi selebihnya itu adalah lagu-lagu yang sudah sangat familiar di Y2K. Baiklah. Terus kemarin juga sempat ada unggahan foto dirimu dengan Camilla Andini. Apalagi coba Anda jelaskan. Itu adalah salah satu dari slate yang kita umumkan, Bunga Malam. Loh, gue dong. Satu-satunya yang manggil dia Mas Wayan tuh gue. Mas Wayan. Yang lain apa? Waalaikumsalam. Gitu pokoknya. Bunga Malam ini juga sebenarnya seru banget karena gue punya mimpi untuk kerja sama Camilla Andini. Yang Camilla Andini yang aku tidak tahu adalah ternyata Camilla Andini punya mimpi untuk bekerja bareng gue gitu. Saling mewujudkan mimpi dan tadinya nggak kepikiran gitu ya, mungkin karena tadinya Dini berpikir ya Mbak Mira udah ada di milesnya dan Dini sudah dengan Iva selalu di 4K gitu kan. Sampai tahun lalu di bulan Desember ketika sedang ada JAF, Jogja Netpack Film Festival, Asian Film Festival. XX1. Yes. Dini tuh tiba-tiba bilang, Mbak Mira, saya pengen ketemu deh gitu, mau ngobrol gitu. Wah, kirain mau curhat gitu ya. Wah, aku susah kerja atau apa lagi. Jadi, oke, yuk kita makan bakmi. Makanlah kita gitu. Ternyata dia di situ bilang, Mbak, aku mendengar desas-desus katanya Mbak Mira mau pensiun ya gitu. Terus gue bilang gitu bahwa kata pensiun tuh kurang tepat sih sebenarnya. Anak-anak ini aja nih pada bilang gue mau pensiun sebenarnya gue mau step back a little bit gitu. Mau lebih banyak berkolaborasi, lebih banyak mengajak anak muda. Dan tapi di saat yang sama ingin punya produksi juga yang lebih banyak gitu. Tapi bisa mengawasi gitu. Tidak lagi terjun langsung per se. Terus Dini bilang, Mbak apapun namanya, step back, pensiun, pokoknya tidak boleh berhenti sebelum produce for me. Jadi rupanya dia punya mimpi harus Iva sudah pernah Mbak Mira produce di Pendekar Tongkat Emas. Aku cuma bisa mendengarkan cerita. Masih tahu-tahu Mbak Mira udah nggak produce lagi tapi belum sempat gitu. So I was very honored banget gitu kayak Din, gue sih pengen banget, gue tuh penggemar film-film lo gitu. Aku tuh suka banget film-film kamu. Jadi ya udah di hari itu juga aku bilang gitu, Din mau cerita apa? Kamu punya cerita apa gitu? Oh enggak gitu konsepnya kata Dini. Kita ngobrol aja Mbak, kita ngobrol. Mbak Mira sukanya apa? Aku sukanya apa? Kita cari sama-sama yang kita sama-sama mau. Jadi enggak yang
aku ngikutin maunya Mbak Mira atau Mbak Mira ikutin maunya aku gitu. Ya udah, di malam itu juga kami ngobrol, langsung punya ide. Si crime romance ini. Oh, oke. Because ternyata kita punya guilty pleasure yang sama, sangat menyukai crime romance gitu. Jadi ya udah itu berjalan ketemu dan sekarang sudah mulai tahap penulisan gitu. Idenya kemarin tuh tiktokan udah dapat idenya, mulai bikin sinopsis. Sekarang Dini mulai masuk ke treatment. Gitu. Kemudian yang lainnya itu kan ada Hilang di Rembang. Itu juga sedang proses. Rembang nama daerah kan ya? Iya. Di Jawa Tengah? Iya. Oke. Nggak Solo aja Mbak, Solo bisa jadi, bisa jadi. Solo lagi panas loh, ini kesempatan Mbak, ayo. Lucu juga. Lucu ya. Kita rusuhin gitu ya, kita rusuhin Solo ya. Hilang di Solo. Ada apa dengan Solo? Nah itu dia. Langsung flashback ke 98. Oke. Terus. Ya tempat ini tentunya masih bisa bergerak gitu, tetapi waktu itu saya sudah mulai mendevelop cerita ini, tapi kemudian berpikir gila nih kayaknya ceritanya kalau dibikin sama anak-anak muda seru. Jadi ada 2 anak muda yang akan memproduksi cerita ini, yaitu Aditya Murti dan Raka Kertanegara. Raka Kertanegara. Dan penulis, okay. Dan penulis. Nanti kita foto ya Mas. Siapa tahu tiba-tiba dia megang FFI, megang Citra kan ya. Sama dari kata Tinut, Titin Watimena, rumah penulis ini, ada satu anak muda juga yang untuk pertama kalinya akan menulis full feature. Namanya Ian. Ulang, namanya Ian. Namanya Ian. Terus ya udah, Titinnya juga excited, kami excited, ya udah biar anak-anak muda ini yang berproses. Juga sekarang sudah memasuki sinopsis panjang ya. Jadi udah mulai detail. Gitu. Looking really nice, looking really good. Jadi 3 project ini atau masih ada lagi? Masih ada lagi kan, masih ada Needle in the Haystack. Ini sementara masih pakai bahasa Inggris. Jarum dalam jerami, ya kan ya, Needle in the Haystack. Ini kerja sama kami kedua sama Teddy Suryatmaja. Jadi ini akan sama Teddy. Teddy masih, kita juga masih development karena Teddy juga masih ada beberapa project lain yang harus dia selesaikan. Tapi pelan-pelan itu juga developmentnya berjalan terus. Dan satu lagi adalah waktu Dini ngomong gitu, aku tuh bilang, Din, sebenarnya Mas Riri tuh punya satu cerita yang kayaknya kalau di produce sama Iva. Oke nih gitu. Jadi kita tukeran gitu ya, lucu juga ya gitu. Enggak, kita jadikan ini kolaborasi sama Forka. Makanya akhirnya kita menyebutnya ini sebagai kolaborasi dengan Forka. Karena Iva akhirnya akan memproduksi film Cups bersama Mas Riri. Dan aku akan memproduksi Bunga Malam bersama Kamila Andin. Seru. Kali berpiala Citra nih, ya kan? Amin, yang penting jadi film yang bagus. Oke, terakhir, jadi bener Anda mau pensiun. Bukannya jadi artis tuh nggak ada kata pensiun ya? Jadi seniman tuh nggak ada kata pensiun. Sepertinya demikian, Jadi kalau kata pensiun itu aku rasa memang tidak mungkin. Selain tidak punya dana pensiun, curhat dia. Dan juga tidak bisa mendapatkan uang pensiun, ya kan ya? Kita kan orang-orang independen gitu. Kelihatannya sih tidak mungkin, tetapi memang step back perlahan-lahan dari day to day producing yang sifatnya mungkin hands on di lapangan, itu memang pelan-pelan aku kepengen mundur. Aku pengen sekali di satu titik itu benar-benar bukan pensiun, tapi mungkin lebih banyak menulis, lebih banyak in development, atau lebih banyak di marketing dan distribution gitu. Jadi on top-nya. Lebih kayak gitu sih. Terkonfirmasi ya. Ini berarti contoh Wawas diri. Waktunya mundur. Jangan nyari cara. Gimana caranya? Udah deh. Dan mundurlah dengan terhormat. Kita ngomongin siapa sih? Jangan mikirin layar harus berapa banyak. Yang penting ditonton dan orang happy, ya kan? Betul. Gitu ya. Jadi nggak terkonfirmasi mundur, hanya step back. Yes. Supaya karena sudah regenerasi. Waktunya, regenerasi betul. Jadi nggak jadi Mira Lesmana 3 periode ya. Oke, baik. Oh ya, dan perusahaan gue juga nggak bisa diteruskan sama anak gue.
tidak memaksakan anak gue untuk meneruskan atau diposisikan sebagai pemimpin dari perusahaan ini, tidak. Kalau mau diedit atau disensor boleh. Ini semuanya udah gini, aduh mati nih gue. Oke, Mbak Mira terima kasih banget sudah Thank mau you, Wayan. bergabung dengan Bincang Liputan 6. Saatnya saya Wayan Diananto dan juga Mira Lesmana pamit. Terima kasih. Dah. Bye.